you. Open your mind, here are goodness for you. Goodness for you. Open your eyes, here are goodness for you. Goodness for you. Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa pemirsa sekalian bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami yang ada di @anugrah ministries. Di mana, Deb? @anugrah ministries dan jangan lupa untuk subscribe juga share konten-konten yang kami punya di sana. Ya, akan ada banyak episode-episode yang akan Anda dapati. Sudah ada sekitar 890 lebih episode atau video yang kami upload. Dan akan pasti menjadi berkat buat Anda. Anda bisa reshare kepada teman-teman Anda. Dan yang paling luar biasa adalah jangan lupa untuk subscribe tentunya ya. Oke, pemirsa sekalian, hari ini kita akan menampilkan satu episode yang akan memberkati Anda dengan judul yaitu The Art of Mentoring. Menampilkan seorang narasumber yang akan jadi berkat buat Anda, yaitu hamba Tuhan Togi Simanjuntak. Dan kita percaya bahwa mentor ini sangat penting sekali, Deb ya. Iya. Terutama pada waktu kita tahu ada generasi-generasi muda Yang atau harus anak-anak dipersiapkan. kita, para pemuda-pemudi yang memiliki panggilan yang besar dan mereka harus dipersiapkan melalui metode yang paling luar biasa, yaitu mentoring. Ya, karena itu hari ini kita akan belajar panjang lebar, mendalam tentang The Art of Mentoring. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita akan sama-sama saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Pastor Togi Simanjuntak adalah seorang gembala GBI Bless Impact Generation di Jakarta. Ia lahir di Bandung dan telah berkecimpung dalam pelayanan generasi dan sosial kemasyarakatan sejak tahun 1985. Lewat lembaga Your Ministries atau Youth Obtains Unflagging Revivals yang dibentuknya tahun 2002, ia telah banyak mementor serta memperlengkapi para pemimpin muda dalam hal kepemimpinan rohani. Bersama istrinya Marcella Isabelatin Laibahas, Pastor Togi Simanjuntak mendirikan tim atau Training, Equipping, and Mentoring yang memberikan training dan coaching tentang mentoring, leadership, dan soft skill kepada lembaga-lembaga kerohanian maupun kepada berbagai organisasi, lembaga, dan perusahaan atau marketplace. Bahkan beliau menulis sebuah buku berjudul The Art of Mentoring yang banyak dijadikan modul pelajaran dalam memperlengkapi pemuritan jemaat lokal menjadi serupa Kristus. Mau belajar lebih dalam lagi mengenai mentoring? Stay tune hanya di Good News Program. Nah, dari situlah kita tahu Bapak Kamus ya William Webster mengartikan kata mentor jadi mentoring. Ya pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Good News Program. Topik kami yang sudah kami siapkan buat Anda adalah The Art of Mentoring. Menampilkan seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Pendeta Togi Simanjuntak. Ya. Shalom Pak Togi, apa kabarnya? Ya, kehormatan nih Bang, akhirnya bisa tampil di Good News Program. Terima Saya kasih. senang bisa diundang kemarin. Puji Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Nah, mau berkenalan dulu nih sebelum bicara topik sama Bang Togi, silakan. Ya, nama saya Pastor Togi Simanjuntak. Saya
katakan ditangkap Tuhan tahun 96 Ya. lewat sebuah KKR Indonesia Emas. Pada waktu itu saya lagi mencari sebuah pengalaman di Jakarta 96 ya? 96 Wow. dan ada KKR Indonesia Emas di Gelora Bung Karno. Di situ Reinhard Bongke khotbah. Wow. Nah, saya dari kecil udah Kristen, udah aktif di persekutuan di sekolah di SMA. Ya, tapi tahun 96 itu saya merasa bahwa itulah saatnya, momentumnya di mana saya dipanggil Tuhan. Oh, oke. Maksudnya lahir barunya Lahir pada baru. saat itu. Betul. Oke, nah kemudian sekarang tentunya menggembalakan gereja sama keluarganya, bisa Ya, ceritakan setelah kepada itu kami? 6 bulan kemudian saya tadinya mau bekerja di marketplace, ya. Akhirnya malah jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Wow, oke. Iya. Dan sudah menikah tentunya dan Ya. anak-anak? Saya sudah menikah dan unik sekali ya. Saya orang Batak lahir di Bandung. Istri saya itu orang Kupang, mamanya Chinese. Nah, ketemu saya. Oh, Jadi anak percampuran beberapa budaya. berapa anak sekarang yang? Anak saya yang nomor 1 kelas 1 SMA, yang kelas 2 5 SD. Oh, kelas 1 SMA dan kelas 5 SD. Iya. 2 aja cukup berarti ya? Ya, 2 cukup. Nggak ada rencana nambah berarti ya? Iya. Oke, good. Dan juga mengembalakan sebuah jemaat Ya, sekarang. saya setelah 15 tahun sebagai full time ministry, 2,5 tahun ini saya mengembalakan di sebuah gereja. Ya. Ya, gereja saya Bless Impact Generation. Alright, oke. Ya. Bless Impact Generation, menarik banget. Ya. Nah, ini cocok sekali dengan buku yang Bang Togi ada nih di Art of Mentoring nih. Ya. Topik kita hari ini. Bisa berikan pengertian nggak kepada kita semua nih? Saya yakin kata-kata mentoring itu sekarang sangat populer. Ya, sudah tidak Gitu asing ya. lagi. Bukan nggak sesuatu yang asing banget gitu. Dan tetapi saya yakin ada orang-orang yang perlu belajar tentang pengertian mentoring sendiri itu bagaimana? Ya, jadi berawal dari buku ini ya. Buku ini saya tulis dan kebetulan dari learning by doing. Ya. Nah, saya menemukan bahwa ternyata konsep mentoring ini sudah dilakukan di Alkitab juga. Nah, kalau mentoring itu istilah di marketplace, dan kalau di Alkitab sebenarnya discipleship. Oh, Iya. oke, ya. Sebenarnya sama aja, but mungkin different name. 11-12 lah. 11-12. Ya. Nah, kalau mentoring sendiri itu kan berasal dari satu kisah yang klasik, kisah Yunani ya, dari kisah yang berjudul Odysseus. Terus penulisnya Homer. Ya. Nah, lalu kisah ini menceritakan bahwa seorang raja itu hendak berperang. Ya. Nah, raja ini tadi dikisahkan Raja Odysseus. Ya. Nah, mau perang, dia punya satu putra mahkota, the next king. Nah, namanya Telemachus. Lalu dia galau kalau dia Pergi perang, anaknya nggak ada yang ngurus. Anaknya nggak ada yang ngurus. Iya, kalau saya hidup, kalau saya meninggal seperti apa? Lalu dia pingin firm, dia pingin oke, kalaupun saya pergi, saya harus make sure anak saya ini ada yang take care of, yang menasihati, yang membimbing. Nah, dia cari, ternyata dia menemukan saudaranya sendiri, namanya mentor. Oke, di situ. Di situ Tercipta kata mentoring. tercipta kata mentor. Lalu raja ini bilang, bisa nggak anak saya Telemachus ini ajarin tentang kepemimpinan, bagaimana jadi raja nantinya. Yes. Ya, ilmu berperang dan sebagainya. Nah, dari situlah kita tahu Bapak Kamus ya, William Webster mengartikan kata mentor jadi mentoring. Jadi mentoring itu diambil dari kata mentor tadi, diartikan oleh William Webster itu jadi penasehat, pembimbing yang bisa dipercayai. I see. Jadi penasehat, pembimbing yang bisa dipercayai. Iya. Oke. Supaya ada satu ilmu yang mungkin diberikan atau ditransferkan gitu ya. Nah, betul. Terus Nah, kemudian. jadi si William Webster juga mengambil kalau mentor ini yang membimbing. Nah, yang dibimbing itu istilahnya protege atau
menti. Menti. Oke. Jadi menti atau protege ini orang yang bimbing dalam sebuah karir. Ya. Tentunya tadi yang membimbing tadi seorang mentor yang lebih kapasitasnya melebihi dia yang dibimbing. Nah kalau di dalam Alkitab ada nggak tuh Bang contoh-contohnya orang-orang yang mementorkan dan orang-orang yang dimentorkan? Ya sebenarnya gereja harusnya memfokuskan ya kalau mentoring ini kepada seorang namanya Barnabas. Oh, kenapa Barnabas? Nah, kenapa Barnabas? Karena Barnabas ini dia yang akhirnya berani mengambil risiko mementor Paulus. Oh, justru Barnabas mementorkan Paulus. Ya, Oke, murid-muridnya justru pada waktu Paulus bertobat, ya berjumpa dengan Kristus, murid-muridnya takut. Ya, ini benar nggak nih? Jangan-jangan Ini nanti saya dianiaya. Iya. Karena pada waktu itu murid-muridnya lagi dicari. Nah, Terus? Paulus bertobat ingin diajar, dimentor sama murid-murid. Murid-murid agak sedikit curiga. Murid-murid nggak mau ambil take a risk, resiko. Sampai suatu saat ketemu dengan Barnabas. Nah, Barnabas ini mendapat rekomen yang baik dari murid-murid. Kenapa? Dia pernah menjual ladangnya dan memberikan kepada pekerjaan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan karena dia punya konite yang baik dan Barnabas membawa Paulus kepada murid-murid, akhirnya Paulus kemudian bisa akhirnya berada di sekitar murid-murid seperti itu. Oke. Jadi pengertiannya adalah itu. Dan kita akan nanti belajar lebih banyak lagi tentang hubungan antara Barnabas dan Paulus ini ya, sehingga akhirnya kita tahu bahwa Paulus menjadi seseorang yang dipakai Tuhan, bahwa doktrin-doktrinnya masih relevan sampai dengan zaman sekarang. Ya, oke, silakan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami. Kita akan lanjut dalam The Art of Mentoring hanya di Good News Program. Tuhan Yesus itu dia melakukan pola JUS ya, Ibrani. Dia lebih banyak ke learning by doing, experience. Ya. Dia lebih banyak ngajar itu di outdoor justru, bukan di indoor. So Good Seafood, lezatnya gak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita bicara tentang The Art of Mentoring. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Togi Simanjuntak. Nah, kita lanjut bincang-bincangnya nih Bang. Tadi kan cerita tentang Barnabas yang mementorkan Paulus. Lalu bagaimana dalam proses pementoran itu? Nah, ini sangat menarik ya. Dan kita tahu bahwa dari situlah ternyata muncul DNA kekristenan yang utama. Dari cerita ini kita lihat akhirnya Barnabas membawa Paulus kepada murid-murid terima, dan satu hari ya ketika Antioquia dilawat oleh Roh Kudus. Nah, tuayan banyak pekerja sedikit. Nah, Barnabas menjemput Paulus di rumahnya untuk bermitra, untuk jadi partner sekaligus mementor Paulus. Ya, di tengah jalan sampai ke Antioquia. Itu Barnabas tuh sengaja memberikan nilai-nilai kepada Paulus sepanjang perjalanan sambil ngobrol. Apalagi kalau zaman dulu perjalanan bisa berminggu-minggu nih ya. Naik onta. Nah, kita realize ya Barnabas itu, waduh, dia di perjalanan mementor Paulus.
Dan ketika sampai di Antioquia, mereka berdua mementor jemaat Muhammadiyah di Antioquia. Oke. So, jadi di Alkitab dikatakan ketika mereka ada di dalam, bukan aktivitas ya, momentum yang sebenarnya kekristenan sendiri, which is discipleship, mentoring. Barnabas mementor Paulus dalam hal leadership, dalam hal pelayanan, dalam hal kepemilikan harta tadi mungkin ya, yang dia kasih ke murid-muridnya, humbleness dan sebagainya. Mereka berdua juga mementor jemaat di Antioquia. Nah, di luar sana yang non Kristen mengatakan mereka bisa Christian, pengikut Kristus. So hari-hari ini saya encourage kita semua, ya kita realize nggak bahwa sebenarnya pusat kekristenan atau pusat katakanlah kegiatan program gereja itu sendiri harusnya fokusnya kepada pembangunan manusia. Betul. Discipleship atau mentoring. Pemuridan, ya. Karena kalau manusia yang nggak dibangun atau nggak dimentorkan dengan benar, dimuridkan dengan benar, mereka kehilangan arah. Ya, betul ya. Ya. Nah, bicara masalah tentang ini berarti kita masuk dalam pemuritan zaman modern ini. Hal apa yang menurut Bang Togi cukup relevan untuk dia lakukan dari gereja kepada jemaat-jemaat yang ada? Nah, mungkin saya tambahin sedikit ya. Kalau Barnabas gak mau ngambil resiko mementor Paulus seperti murid-murid, sekarang Alkitab kita lebih tipis. Karena setengah perjanjian baru ya itu ditulis oleh Paulus. Dan kita tahu jemaat di Antioquia menjadi jemaat yang luar biasa. Betul. Mereka menjadi jemaat yang diutus bahkan ya. Betul. Nah, itulah the power of mentoring. Nah, sekarang kita tarik ke sekarang. Zaman modern, milenial. Betul. Harusnya saya ada, ini bukan salah. Saya pernah menjadi sebuah katakanlah leaders untuk cell group. Itu belasan tahun, hampir 12 tahun. Saya punya pembawa cell group leaders, zone supervisor dan lain sebagainya. Di bawah saya ada banyak leaders. Nah, ketika saya tahu, ini mentoring, saya mulai shifting. Artinya cell group tapi harus one on one, harus lebih fokus ke pementoran. Oh, I see. Nah, kalau dulu saya berpikir, kita cell group adakan di gereja, adakan di rumah. Tapi dengan pementoran ini, let's say ketika saya lihat di Alkitab, ternyata Tuhan Yesus itu dia melakukan pola JUS ya, Ibrani. Dia lebih banyak ke learning by doing, experience. Dia lebih banyak ngajar itu di outdoor justru, bukan di indoor. Ya, jadi bukan classroom gitu maksudnya. Dia sering bagi hidup itu di gunung ya. Lagi duduk di tengah padang, di tengah danau, di tengah pantai, di pasar dan sebagainya. Nah, bukan berarti nggak bisa di indoor, bisa, tapi apalagi sekarang youth sekarang ya, di milenial ini. Lebih asik kayaknya mereka nongkrong di kafe, di restoran, ya di tempat-tempat publik. Why not? Yang penting Matius 18:19-20, 2-3 orang berkumpul, tapi kan gak disebutin tempatnya. Betul. Bukan harus di dalam sebuah konteks sebuah bangunan gereja. Bukan. Tapi bisa di mana aja. Di mana aja. Dan ketika saya mempraktikkan itu, saya pernah memulihkan orang di sebuah kafe, ya jam 1 malam. Wow. Orang mau bunuh diri, saya doakan, saya datang, dan Tuhan hadir mengkonfirmasi. Saya pernah di bandara, ya ke luar kota 1,5 jam, kemudian sebelah saya mulai ngomong. Nah, itu kan saya pakai prinsip mentoring. Lalu ya kita tahu Roh Kudus hadir di mana-mana. Allah itu maha hadir ya, omnipresent. Betul. Dan saya kesaksian, gak taunya dia mengalami hal sama, dia nangis dan minta didoakan. Dan kemudian dia turun, Pak, tahu nggak Pak? Saya tadinya nih, saya mau bunuh diri nih kalau nggak ketemu Bapak. Wow. Jadi prinsip-prinsip sebenarnya pementoran ini di zaman sekarang itu sangat-sangat penting sekali dan sangat fleksibel. Oh, jadi nggak bisa, maksudnya hanya learning by reading book, nggak cukup itu. Nggak cukup. Tetapi maksudnya dari setiap aspek masalah-masalah atau pergumulan yang dialami oleh orang yang kita temui itu ada bisa menjadi satu potensi untuk
menjadi satu sumber pementoran itu sendiri. Betul. Nah, misalkan gini Pak, misalkan para pemimpin di gereja gitu ya sudah menyadari pentingnya untuk kita mementorkan generasi muda. Tapi bagaimana generasi yang lebih muda juga bisa menyadari, oh saya perlu dimentorkan. Benefitnya apa kalau kita dimentorkan gitu? Oke, nah kita lihat dunia sekuler ya. Ya. Bagaimana Alex Ferguson? Alex Ferguson itu ketika di hire di MU, dia menemukan pola ini sebenarnya, melakukan pola mentoring. Yeah. Dia keliling ke kampung-kampung dan menemukan David Beckham umur 11 tahun. Oh, Ryan Giggs ketemunya umur 11 tahun. 11 tahun. Oh, wow. Dan dijadiin bintang. Dan ketika Alex Ferguson mau retire, di luar saya bukan ini ya, saya terinspirasi sekali. David Beckham berkata bahwa dia bukan pelatih saya, tapi he's a father. Nah, anak muda sekarang perlu orang-orang yang tadi ya katakan menajamkan sharpen panggilan dia, visi dia. Ya, kita tahu siapa IP Man. Dia yang menemukan Bruce Lee. Iya, betul. Nah, Bruce Lee bandel minta di mentor terus dijadiin murid. Akhirnya IP Man ini orang ini teguh nih. Ya udah saya jadiin murid. Nah, akhirnya kita tahu Bruce Lee yang membawa film Chinese silat itu tembus ke Hollywood. Betul. Dan yang sekarang ya mungkin ya cuman ngikutin aja gitu ya. Bruce Lee yang buka. Betul. Jadi rupanya pementor ini memang sangat diperlukan sangat banget diperlukan. gitu ya. Tapi supaya kaum mudanya sadar kalau mereka perlu dimentorkan itu bagaimana? Nah, kaum muda tentunya harus butuh ya nasihat tadi ya, bimbingan dari orang tua. Kita tahu seorang Yosua itu dibimbing oleh Musa. Iya. Ya, kita tahu bagaimana Yosua itu kemana-mana bareng dengan Musa. Dan Musa akhirnya kita tahu ini juga cerita ini menurut saya sadly ya. Ketika dia dipanggil menjadi pemimpin bangsa Israel, gak taunya cuma ngelihat doang. Betul. Yeah. Berarti orang muda harus juga menyadari bahwa mereka tidak bisa menjadi mengalami kepenuhan akan rencana Tuhan kalau nggak dimentorkan dengan baik. Betul. Dan kita tahu Musa itu nggak gengsi ya. Ketika ditegur dia nggak sampai. Nah, dia minta kepada Tuhan, oke. Tapi saya izinkan saya pilih pemimpin menggantikan saya. Dan pemimpin itu Yosua. Betul. Bukan dari yang lain, karena Yosua itu orangnya submission. Yosua butuh dibimbing oleh katakanlah orang-orang tua di atasnya. Jadi perlu kerjasama yang baik. Seorang mentor pun harus menjadi bapak. Betul. Dan seorang mentee atau seorang protege ini harus mau menyadari bahwa dengan pengalaman atau pengertian yang dimiliki mentornya, maka dia akan melakukan perkara yang lebih besar lagi. Betul. Oke, kita akan take break dulu ya. Oke, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Di rumah Anda pasti ada anak ya. Di perusahaan di mana Anda bekerja pasti ada subordinate. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang merupakan kandidat yang terbaik untuk ada di lingkup Anda, pengaruh Anda, untuk Anda cari kesempatan untuk mentorkan. Ya, kami berharap dari episode ini nanti kita akan lanjutkan lagi, akan ada satu inspirasi yang akan muncul sehingga hidup Anda pun dapat jadi berkat ya. Jangan kemana-mana, nanti akan ada seorang artis yang akan menyanyikan sebuah lagu dan akan memberkati Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Semua kan indah pada waktunya, menurut kehendakmu. Rancanganmu terbaik bagiku. Takkan pernah kau lupakanku, kau setia padaku. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake,
makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Walau tak semudah yang aku pikirkan, tetap ku percaya pada Yesus. Kadang tak mengerti rencanamu Tuhan, tetap ku percaya pada Yesus. Semua kan indah pada waktunya, menurut kehendak-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Takkan pernah Kau lupakanku, Kau setia padaku. Kasih-Mu besar bagiku. Walau tak semudah yang aku pikirkan, tetap ku percaya pada Yesus. Kadang tak mengerti rencana-Mu Tuhan, tetap ku percaya pada Yesus. Semua kan indah pada waktunya, menurut kehendak-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Takkan pernah Kau lupakanku, Kau setia padaku. Kasih-Mu besar bagiku. Semua kan indah pada waktunya, menurut kehendak-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Takkan pernah Kau lupakanku, Kau setia padaku. Kasih-Mu besar bagiku. Oh, oh, oh. Terbaik bagiku. Takkan pernah Kau lupakanku, Kau setia padaku. Kasih-Mu besar bagiku. Kasih-Mu besar bagiku. Kasih-Mu besar bagiku. Silakan, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, Shalom. terima kasih sudah tampil di Good News program. Terima kasih Pak. Ya, oke.
Nah, kita mau berkenalan dulu nih ya. Ada Rando Sembiring. Memang dari kecil cita-citanya mau menjadi penyanyi atau bagaimana? Cita-cita dari kecil emang udah senang nyanyi Bu, udah hobi juga. Jadi puji Tuhan, Tuhan sekarang kasih kesempatan bisa bernyanyi dan puji Tuhan juga baru bisa ngeluarin album rohani. Itu puji Tuhan banget. Album pertama ya? Album pertama. Selamat ya. Terima kasih banyak. Judulnya apa albumnya? Judulnya Indah Pada Waktunya. Judul lagu ya sama seperti yang judul lagu yang tadi dinyanyikan. Ini lagu ini ditulis sendiri atau gubahan dari teman atau orang lain? Lagu ini diciptain oleh Kak Wawan Lee. Dia ada kasih beberapa lagu di album ini, ada 5 lagu. Ya. Kenapa kita pilih ini jadi judul album? Karena kalau menurut saya pribadi, saya percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu dari Tuhan gak pernah buru-buru dan gak pernah terlambat. Jadi kita dengan tim memilih, emang benar waktunya Tuhan indah pada waktunya. That's right. Nah sekarang kan banyak tuh, begitu banyak artis-artis rohani yang muda seperti kamu masih cukup belia banget ya. Usianya boleh tahu berapa nih? Boleh Pak, 28 tahun. 28 tahun, oke. Sekarang berarti bekerja sehari-hari di bidang apa? Kemarin saya sempat bekerja, tapi sekarang saya memberanikan diri, saya fokus bernyanyi Pak. Oke, jadi akan menjadi penyanyi rohani profesional berarti? Amin. Oke, luar biasa banget. Nah, cita-citanya apa? Nanti yang tujuan yang mau diraih untuk menjadi seorang penyanyi itu seperti apa? Kalau tujuannya sih dengan keluarnya album ini, mungkin harapannya lagu-lagu ini bisa jadi berkat untuk setiap orang-orang yang mendengar di luar sana Pak gitu. Karena menurut saya dengan lagu-lagu di dalam album ini harapannya semua tentang cerita tentang kebaikan Tuhan. Yeah. Jadi berharap siapapun yang mendengar lagu-lagu di dalam album Indah Pada Waktunya ini bisa memberkatin Pak. Oke, good. Nah hari ini kami lagi bicara dengan Togi soal mentoring nih. Ada nggak orang yang mentorin kamu nih? Iya. Ada banget Pak. Iya, bisa Jadi, cerita nggak tentang mentor kamu? Mentoring. Saya juga sangat tertarik sekali dengan topik hari ini. Puji Tuhan, saya juga ada ikut komunitas Pak. Namanya KAC Kingdom Ambassador Community. Dan itu saya dimentorin digembalain oleh Kak Marsha Manopo. Ya. Kalau menurut saya pribadi sih, banyak yang saya dapat selama saya ikut mentoring dengan dia. Ya. Dia banyak mengajarkan tentang kebaikan. Dia banyak mengajarkan tentang bagaimana kita lebih intim sama Tuhan. Dan bisa jadi berkat dimanapun berada. Terima kasih sudah mampir di Good News. Terima kasih banyak. Ya, puji Tuhan. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Rando Sembiring? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email di quiz@anugerah.net dengan format seperti yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Indah Pada Waktunya, persembahan dari Rando Sembiring. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Mentoring itu kata Paul Stanley dalam sebuah bukunya, itu seseorang mementor orang lain dengan talenta, resources yang Tuhan berikan kepadanya.
Masih bersama kami dalam Good News Program hari ini. Kita bicara tentang the art of mentoring bersama dengan narasumber kita, Bapak Togi Simanjuntak. Kembali kepada Pak Togi. Nah, Pak, kalau di dalam Alkitab sendiri, apakah ada metode-metode khusus yang mungkin dilakukan sama Tuhan Yesus sendiri dalam mementorkan murid-muridnya? Ya, tadi saya udah bicara bahwa mentoring ini dari marketplace. Ya, tapi prinsip prakteknya di Alkitab juga ada discipleship, sebenarnya sama ya. Mungkin istilahnya beda tapi prakteknya sama. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu mementor murid-muridnya, memuridkan murid-muridnya 12 orang. Nah, yang paling katakanlah boldness ya, yang paling menonjol itu Petrus. Nah, Tuhan Yesus itu melakukan sebenarnya tiga apa ya, boleh dibilang 3 core utama dalam pementoran itu sendiri. Yang pertama teaching, ya Tuhan Yesus ngajar, dia ngajar perumpamaan, pokoknya dia ngajar, yang diajarkan value Bible, firman Tuhan. Nah yang kedua, nah Yesus ini hebatnya, dia nggak hanya ngajar, dia meng-coaching, dia melatih. Bedanya coaching dengan mengajar itu sebenarnya apa? Kata-kata yang kedua nih, coaching ini nggak terlalu asing juga sekarang. Experience. Oke. Banyak orang hanya coaching itu ngelatih. Sebenarnya Yesus nggak hanya ngelatih. One day dia berjalan di atas air. Nah, Petrus. Tragisnya ya, murid-murid udah tiap hari ngomong Yesus tuh hantu. Nah, di sini coaching. Yesus, oke, kamu jalan deh. Jalan tuh ngapain sih sebenarnya? Bukan hanya jalan. Murid-muridnya mesti lihat nih, ini mujizatnya kayak gini. Berarti kalau teaching itu lebih hanya ke satu arah, kalau coaching itu lebih ada prakteknya lah. Udah experience. Oke, pengalaman yang dibutuhkan ini supaya lebih terimpresi dengan pelajarannya. Oke. Nah, teaching, coaching, tapi jangan lupa. Ini apa tuh yang ketiga? Ini maaf ya. Saya karena learning by doing. Kita kadang-kadang pengkhotbah ini asik nih, ngajar dan coaching, tapi fatheringnya lupa. Fathering. Yesus itu tiga-tiganya nih, wah dia menonjol sekali. Petrus, satu saat ibu mertua Petrus sakit. Orang banyak yang sakit itu berbondong-bondong datang pada Yesus. Kita lihat orang yang lumpuh dipandu ya, ditandu sampai masuk ke genteng. Ya, orang-orang berbondong-bondong. Wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Tapi mentoring nggak seperti itu. Yesus yang datang ke ibu mertua. Fathering tadi itu ya. Dia mau ngasih tahu, saya tuh care sama kamu tuh. Saya ngasih tahu ini loh, fathering tuh. Itu satu. Nah ini yang menarik. Ini yang paling menarik. Kisah ini saya dapatkan ketika menulis buku itu. Dan saya, mungkin saya bukan melo ya. Tapi kok bener saya menemukan. Saya diajarin dari sekolah minggu bahwa murid yang paling dikasihin itu Yohanes. Iya. Betul ya? Betul. Karena bisa meletakkan kepalanya di pundak Yesus. Betul. Nah kalau saya punya anak yang terbaik, anak ini ya gak pernah nakal, tentunya saya akan seneng ke dia dong. Justru anak yang agak tanda kutip ya saben ini kayak Petrus ini dikit-dikit nanya, nyangkal lagi. Bener kan? Nyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat ketika dia nyangkal Petrus mau pergi, fathering, Yesus berkata, tapi aku sudah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Waduh, itu pertama. Yang kedua, Yesus disalib, bangkit hari ketiga. Nah, dia ketemu tuh Petrus. Dia kan nggak judgment, dia nggak katakanlah gara-gara lu nih Aki marahin, gara-gara lu nih gua disalib. Malah sebaliknya. Nah, Petrus dia tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Dan itu yang membuat saya tuh, aduh, nih benar-benar Tuhan Yesus kasih pembelajaran ke saya itu tentang fathering luar biasa. Dan ketika jawaban yang ketiga datang, Yesus ngomong, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Pendeta mungkin penatua yang pertama itu yang sah ya. Itu Yesus. Nah, balik lagi ke Yohanes. Kenapa enggak Yohanes kan murid yang paling kasihi. Yesus mau ngasih apa ya? Di Bible itu ngasih rekam jejak.
Ini lo mentoring ini seperti ini. I see. Menti kamu bisa kurang ajar sama kamu, bisa nyangkal segala macam. Tapi hati bapak, fathering, seorang mentor, Terus harus bisa terus memaafkan. sampai orang ini berhasil. Wow. Wow. Jadi ada teaching. Ini yang pertama nih. Yang berarti. pertama. Ini Yang ngajar, one ya. way ini ya. One way. Terus kemudian yang kedua giving Coaching. experience melalui Experience coaching. coaching. Kemudian yang ketiga fathering. Fathering. Jadi Petrus jatuh pun diangkat kembali oleh Tuhan Betul. Yesus, malah nggak dijudge, malah diberikan kesempatan yang luar biasa. Yeah. Oke, kita akan take a break dulu ya. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang ada orang-orang yang melukai hati kita, tetapi kita tahu bahwa ada satu rencana Tuhan, ada satu peneguhan, beberapa kali peneguhan daripada Roh Kudus berbicara berulang kepada kehidupan kita. Nah, kalau memang ada seperti itu pemirsa sekalian, apakah ini waktunya melalui Good News program hari ini Tuhan berbicara kepada Anda? Jadi buka kembali hati Anda, hubungi kembali tuh anak rohani yang Anda sudah istilahnya buang jauh-jauh, atau Anda udah gak mau lagi dihubungin oleh dia. Tetapi sekarang waktunya, karena gak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kita semua masih belajar dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus. Jadi hubungi kami, ada nomor-nomor telepon apabila Anda memerlukan dukungan, bantuan, doa, terutama dalam hal mentoring anak-anakmu atau orang-orang subordinate dalam perusahaan Anda hubungi kami, maka kita akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Stay tune hanya di Good News program. Akhirnya di kemudian hari, Paulus mengambil pola yang sama, dia Ya. terapkan pada Timotius. Makanya Paulus menulis surat kepada Timotius. Ya. Ya, kamu udah belajar daripada aku, percayakanlah apa yang kamu pelajari kepada orang lain yang cakap betul. mengajar. Open your eyes, here I'm goodness for you. Goodness for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, here I'm goodness for you. Goodness for you. Ya, kembali bersama dengan kami di Good News program, The Art of Mentoring. Ya, kita lanjut saja langsung dengan Bang Togi Simanjuntak. Nah, Bang, kita kembali tadi, asik banget nih. Tadi ada training, ada coaching, kemudian ada fathering. Ya, teaching, Nah, coaching, fathering. Oh, training, coaching, fathering. Teaching. Teaching, coaching, fathering. Teaching, coaching, fathering. Yes. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih apa yang Bang Togi mau sampaikan lagi nih. Barnabas disebutin Kisah Rasul, Paulus mengikuti. Tapi ketika Paulus sudah jadi, Mm-mm. Alkitab mencatat yang duluan tuh Paulus dan Barnabas. Mm-mm. So, saya lihat mentoring ini luar biasa ya. Saya ketika nulis itu, wah luar biasa. Alkitab kita. So, kita ketika mementor orang lebih maju daripada kita yang dimentor. Kita mesti Berbesar hati itu ya. Justru itu kepuasannya. Ya. Bukan berarti justru kita tersaingi. Oh, berarti belajar untuk menjadi seseorang mentor yang secure dong. Ya betul. Someday mungkin orang yang kita mentor lebih hebat, tapi itu tujuannya memang. Atau diambil orang lain. Ya, ada orang lain. Pernah ngalami nggak? Nah, pernah. Tapi dalam kasus ini, Paulus ya. Ya. Paulus tuh nuding Barnabas. Oke. Dia ngelawan. Ya. Dan Barnabas tetap membawa Yohanes Markus ya. Maksudnya Ya. Yohanes. Ya. Nah, ternyata Barnabas itu dia sedang mementor juga Paulus. Oh. Karena Barnabas merasa Paulus sudah jadi. Oh. Kamu udah nggak butuh usaha lagi, harus bermultiplikasi dong. Oh, waktunya kamu dilepas. Waktunya dilepas. Tapi sepertinya Dan ceritanya nggak enak tuh ya. sebenarnya nggak enak. Terus Iya, dia iya, iya. milih Silas. Nah, ternyata di kemudian hari Paulus realize, oh tujuan Barnabas itu loh. Yohanes itu masih perlu dibimbing, diarahkan
karena dulu mungkin dia salah, jadi harus dibalikin lagi kepada destiny semua. Jadi Barnabas rupanya mengerti hatinya Tuhan Yesus. Betul. Dan memakai contoh yang sama, tetapi Paulus yang belum waktu itu masih cukup muda, belum mengerti nih. Nah di surat Paulus beberapa akhirnya dia menuliskan bahwa Yohanes Markus itu penting bagi pelayanan dia. Wow. Bawalah Yohanes Markus kepada saya. Wah, it's amazing. Ini atau Onesimus. Ya, dalam kasusnya Onesimus misalnya. Betul, betul. It's amazing itu. Jadi akhirnya Paulus pun mengerti esensi dari pementoran itu. Karena mungkin dia nggak tahu Paulus itu bahwa Barnabas udah berkata kepada dalam hatinya Barnabas, kamu tuh udah jadi leaders yang strong, yang siap menghasilkan leaders lain. I see. Kita lihat akhirnya di kemudian hari Paulus mengambil pola yang sama, dia terapkan pada Timotius. Makanya Paulus menulis surat kepada Timotius. Ya, kamu udah belajar daripada aku, percayakan apa yang kamu pelajari kepada orang lain yang cakap mengajar, dan sebagainya. Betul. Nah, waduh, ketika saya tulis is amazing. Pelajaran tentang mentoring, discipleship itu sangat-sangat luar biasa. Oke, good. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya kita break. Sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang akan saya bacakan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas dukungan doanya karena anak saya dapat lulus dan melanjutkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Malang. Thanks. Puji Tuhan pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net. Sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Jadi kalau Anda mau mentoring, kalau ini disebut art, maka setiap daripada murid kita atau menti kita atau prodigy kita adalah sesuatu yang unik. Punya 2 orang anak atau 3 orang anak di rumah pun, termasuk kalau ada beberapa teman kami yang punya anak kembar pun, justru mereka memverifikasi bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini. Langsung aja kembali kepada narasumber kita. Nah, Bang Togi, bisakah sebelum berpisah dengan pemirsa memberikan kata-kata dorongan ya? Mungkin ada di antara pemirsa di luar sana yang sedang dalam proses mementorkan dan dimentorkan, terus terjadi hal yang gak enak, jadi mereka berpisah. Lalu apa yang harus mereka lakukan begitu, Bang? Ya, mentoring sebuah ketekunan. Dimana ketika seorang mentor tekun mementor mentinya, maka akan terjadi sebuah hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita tadi udah ngambil contoh Barnabas tekun mementor Paulus, dan Yesus mementor murid-muridnya, termasuk Petrus ya, dan sesuatu yang besar terjadi. Baik mentor maupun menti harus sama-sama terbuka. Sebenarnya bukan disakiti. Ya, kalau clash, kalau konflik bukan saling menyakiti, tapi justru menemukan bagian pemrosesan pembentukan Tuhan. Dan ketika dua ini menjadi sebuah chemistry, akan terjadi sebuah revival katakanlah,
ya di mana mereka berada, sebuah terobosan, sebuah destiny, sebuah visi yang besar yang mereka dapat dari Tuhan. Nah, siapapun yang sekarang mungkin mengalami konflik antara mentor dan mentee, ya kita balik lagi tadi, Yesus sendiri doain Petrus walaupun dia nyangkal 3 kali, dan Petrus juga akhirnya bukan seperti Yudas, dia akhirnya mau balik. Ya, dia mau balik dan it's amazing, dan dia mengakui salahnya. Dan akhirnya kita tahu, ya saya kebetulan baru dari Rome ya, dan ketika diceritakan ya diduga di situ di Vatikan itu katanya Petrus disalibkan, dan ketika dia disalibkan nggak mau, aku nggak mau disalibkan seperti guruku. Wah, saya pikir itu sebuah artinya pementoran yang berhasil, ya yang dalam, dimana murid menghargai gurunya. Kalau gurunya mati seperti itu, muridnya nggak layak. Jadi salibkan aku kembali. Baik, saya pikir itu ya, dan maju terus ya, jangan pernah mundur ketika melakukan pementoran, dan kalau kita tekun, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Terima kasih Bang Togi, kami sangat diberkati. Oh ya, ini ada 4 buku nih dari pemirsa dari Bang Togi untuk pemirsa sekalian. Jadi pemirsa sekalian ada 4 buku yang akan dibagikan oleh Bang Togi kepada pemirsa sekalian. Tuliskan mengapa atau pengalaman Anda yang paling menarik tentang mentoring. Apabila ada sudah diterima kepada kami, kirimkan email kepada kami, pengalaman menarik apa yang Anda miliki selama mentoring, dan nanti kami akan pilih. Jadi cerita yang paling menarik kami akan kirimkan. Ada 4 buah buku persembahan dari Bang Togi Simanjuntak dengan judul yaitu The Art of Mentoring. Oke, good. Oke, terima kasih Bang Togi. Kita akan dengar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya daripada kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pemirsa sekalian, pada waktu kita berbicara tentang mentoring, hati Tuhan Yesus ini sudah berkata kepada kita sekalian sebagai gereja di zaman modern ini, bahwa dia mempunyai rasa percaya diri bahwa kita anak-anaknya akan melakukan sesuatu yang besar. Berapa besar? Bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan di muka bumi ini. Nah, ini saya percaya berbicara adalah mengenai hati Bapa. Tadi narasumber sudah mengatakan bahwa mentoring itu ada tiga hal yang perlu dilakukan dengan baik. 1, teaching. Yang kedua adalah coaching. Yang ketiga adalah fathering. Nah, saya percaya bahwa pada waktu 3 hal ini kita lakukan ulang berulang terus menerus gitu ya. Maka kadang-kadang kita bisa terpelecok, kita bisa jatuh. Sama seperti kita punya anak gitu ya. Pada waktu mereka berjalan, anak saya 2 dan setiap daripada mereka, kami berdua mempunyai kesempatan yang sangat baik sekali untuk mengajarkan mereka berjalan. Tertatih-tatih, kemudian mereka jatuh. Kami katakan kepada mereka, terus nak ya, jalan lagi, bangkit, kamu pasti bisa jalan. Terus sampai akhirnya beberapa minggu atau sampai 1 bulan kemudian akhirnya toh bisa berjalan. Nah, tetapi kemudian kaki mereka perlu dikuatkan. Kemudian kami ajak mereka terus berjalan, ulang berulang, hari demi hari. Ternyata setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun akhirnya kaki mereka kuat. Sampai akhirnya mereka bisa lari. Pada waktu mereka lari jatuh, gak imbang badannya. Kemudian sampai akhirnya misalnya luka, berdarah, kami katakan gak apa-apa nak, terus berjalan ya. Sampai akhirnya mereka mahir tuh ya, sambil berlari sambil mereka istilahnya menghindar, bermanuver gitu untuk nggak nabrak tiang, nggak nabrak meja. Nah, puji Tuhan pemirsa sekalian. Nah, saya percaya bahwa the art of mentoring ini adalah suatu cara kita nggak bisa menemukan satu panduan baku secara matematika 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Tetapi terpulang dari perilaku setiap orang, baik dari mentornya atau mentinya, termasuk dari kultur budaya yang ada di daerah Anda misalnya. Terus kemudian kesopanannya juga relatif itu cukup berbeda. Tentang etika membangun bisnis juga berbeda. Terus etika dalam mengembangkan pelayanan dari satu kota ke kota yang lain tentunya juga berbeda. Nah, ini yang disebut art. Find it, temukan gitu ya. Sehingga pada waktu Anda menemukan akan ada satu sinergi yang sangat kuat antara Anda yang sudah mementorkan tetapi tanpa memaksakan untuk menti Anda tidak 100% untuk plug seperti Anda. Itu kalau plug namanya fabrikasi ya. Adalah cipta daya daripada sebuah pabrik. Ini bukan produksi ya. Mentoring
is not a production. Jadi kalau Anda mau mentoring, kalau ini disebut art, maka setiap daripada murid kita atau menti kita atau prodigy kita adalah sesuatu yang unik. Punya 2 orang anak atau 3 orang anak di rumah pun, termasuk kalau ada beberapa teman kami yang punya anak kembar pun, justru mereka memverifikasi bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Wajah boleh sama, umur boleh sama, jam kelahiran beda cuma semenit misalnya, tetapi karakter mereka bisa ujung bumi yang satu timur, yang satu barat misalnya, tetapi berbeda banget. Nah inilah yang unik disebut daripada dunia art, daripada mentoring ini. Kita percaya Bapak sekalian, kalau kita memakai patron daripada Tuhan Yesus, seperti bagaimana Barnabas mementorkan Paulus, Paulus mementorkan Timotius dan seterusnya. Sehingga sampai dengan hari ini, bagaimana kita lihat kebenaran Tuhan ini kemudian ditegakkan di seluruh muka bumi. Pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Tentunya lifetime kita sangat terbatas sekali. Usia manusia bisa 70, 80, 90 atau 100 tahun. Tetapi generasi daripada generasi sebelum kita meninggalkan bumi ini, alangkah baiknya kita temukan anak-anak kita, baik itu jasmani ataupun anak-anak rohani kita sebagai protege kita, supaya kita persiapkan mereka dengan baik dan tongkat estafet itu kita serahkan dengan baik kepada mereka. Dan sama seperti sebuah pertandingan estafet, pertandingan itu akan didiskualifikasi apabila tongkat estafetnya jatuh. Jadi tongkat estafet tidak boleh jatuh, sehingga pada waktu dari generasi yang sebelumnya menyerahkan tongkat itu dan generasi muda mengambilnya dengan baik, maka generasi muda akan lebih cepat berlari daripada generasi pertama untuk menyelesaikan pertandingan. Ada pertandingan iman di depan kita, setiap orang termasuk bagian di dalamnya, dan inilah bagian yang perlu bersama-sama kita renungkan, kita gumulkan dan kita menangkan sehingga nama Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Anda diberkati pada acara hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini lagi dalam proses mementorkan. Ada generasi muda yang harus kami temukan Tuhan, untuk kami serahkan tongkat estafet ini. Celikkan mata hati kami, untuk kami mempunyai hati seperti Engkau, menggunakan pola patron Bapa Surgawi. Tuhan, berikan kami kebesaran hati sebagai seorang bapak-bapak, sebagai seorang ayah-ayah Tuhan, yang mau memenangkan generasi muda terutama. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk para generasi tua, untuk Engkau mempunyai hati yang besar, hati yang lapang, untuk Engkau mempunyai keberanian. Dan saya juga berdoa untuk generasi muda, untuk menjadi seperti para Yosua, Timotius bahkan, untuk membuka hatimu, menyerahkan hidupmu, untuk mengenali siapakah mentor yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, dan kemudian kenali mentor itu. Gunakan prinsip kebenaran firman Tuhan. Lihat apa yang diajarkan, selaras gak dengan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar tidak ada pencurian atau penyelewengan daripada proses mentoran ini berlangsung. Sehingga Tuhan, hati yang terluka akan disembuhkan. Potensi yang terbaik akan ditemukan dan digali dengan luar biasa. Dan kehidupan kami semua akan berbuah. Terima berkat ini pemirsa. Dalam nama Yesus, kebajikan Tuhan, kemurahannya, kasih karunia Tuhan menyertai saudara sampai proses mentoring saudara selesai dengan baik. Tongkat estafet diserahkan dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan episode Good News telah kita lewati bersama. Stay tune bersama kami terus di hari yang sama, di jam dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa setiap Kamis malam jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda bisa cek di Facebook Anugerah Ministries. Kami akan melakukan live streaming dan di sana Anda pun dapat dimentorkan dengan sangat baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. You